Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Biokimia, kami akan membahas materi mengenai ekspresi genetik. Adapun dosen pembimbing dari mata kuliah ini adalah Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama yaitu Miftahul Jannah, Lestari Pakpahan, dan Muhammad Khairul Hikam yaitu saya sendiri. Adapun tujuan pada pembelajaran ini yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik, materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah buku bahan ajar biokimia, software edit video, software meeting, dan smartphone. Dan apa itu ekspresi genetik? Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Dan kenapa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan berkembang biak? Pertumbuhan dan berkembang biak pada makhluk hidup terjadi karena adanya proses metabolisme di dalam sel-sel mereka. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetika, lingkungan, dan hormon. Dan genetika membentuk dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sementara lingkungan dan hormon mempengaruhi bagaimana genetika tersebut beroperasi dan bagaimana metabolisme berlangsung. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Lestari Pakpahan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom terdiri dari protein dan DNA. Kromosom merupakan struktur makromolekul yang isinya DNA untuk tempat penyimpanan informasi genetik dalam sel. Kromosom berperan sebagai pembawa sifat individu dan informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen di dalam inti sel. Selanjutnya itu struktur kromosom. Kromosom inti tersusun atas dua komponen, yaitu DNA dan protein, yang disebut histon. Histon adalah protein dengan proporsi tinggi asam amino bermuatan positif atau lisin dan arginin, yang memungkinkan mereka untuk mengikat dengan kuat pada heliks ganda DNA bermuatan negatif. Histon berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan, terutama dalam proses pembelahan sel. DNA akan terikat dengan protein yang bernama histon. Setiap 200 nukleotida DNA akan terikat dengan 8 unit protein histon nukleosom. Selanjutnya DNA. DNA menyimpan berbagai informasi genetik. Informasi dalam DNA disimpan sebagai kode yang terdiri dari 4 basis kimia. Ada adenin, guanin, sitosin, dan timin yang berpasangan satu sama lain. Adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. DNA berperan dalam menentukan informasi yang tersedia untuk membangun dan memelihara organisme dengan mengalami replikasi untuk membentuk DNA atau DNA baru dan RNA. Gen adalah bagian kromosom. Gen berperan dalam membawa informasi genetik juga, sifat-sifat fisik, dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya, menjaga keutuhan bentuk dan fungsi informasi kehidupan suatu organisme, dan juga mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Saudari Miftahul Jannah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu genom. Genom terdapat pada nukleus dalam kromosom, berperan sebagai tempat yang berisi informasi genetik dalam suatu organisme hidup yang terdapat dalam lokus dan mengendalikan ciri genetik suatu organisme hidup. Lalu yang selanjutnya ada transkripsi dan translasi. Sistem translasi yaitu berperan untuk melakukan penyalinan informasi genetik, yaitu mengubah teks dari DNA menjadi mRNA yang terjadi di dalam inti sel. Sedangkan sistem transkripsi berperan untuk melakukan penerjemahan informasi genetik
yaitu urutan nukleotida pada molekul mRNA oleh ribosom dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida atau protein. Lalu, bagaimana cara makhluk hidup mengekspresikan genetik? Sel makhluk hidup melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA, messenger RNA atau RNA pembawa pesan yang disebut proses transkripsi. Kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang dibawa oleh DNA terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. DNA membuat protein sebagai atmosfernya untuk mengekspresikan sifatnya sebagai gen, yang disebut proses translasi. Dengan demikian, gen yang membawa sifat akan diterjemahkan menjadi fenotipe agar sifatnya dapat diketahui dan sifat genetik dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Miftahul Jannah. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada akhirnya, ekspresi genetik memainkan peran penting dalam perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Gen-gen tertentu dapat memicu perubahan pada sel-sel dan memastikan bahwa perubahan tersebut terjadi sesuai dengan rencana. Ini membantu memastikan bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka dan berkembang biak dengan baik. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.